Hai semuanya, aku Ella Fatimah. Hari ini aku mau review sebuah buku dan ini adalah video pertama aku. Jadi aku lumayan deg-degan sebenarnya untuk bikin video ini. Buku pertama yang akan aku review di sini adalah The Alchemist. Ini karyanya Paulo Coelho. Pasti banyak banget orang yang udah tahu buku ini atau mungkin udah melihat di covernya aja tuh udah ikonik banget gak sih? Warna orange gitu kan. Nah, kebetulan buku The Alchemist yang aku baca ini adalah buku yang versi bahasa Inggrisnya. Kebetulan buku ini juga udah diterjemahkan dalam puluhan bahasa ya, karena memang buku ini tuh buku yang masih banyak banget dicari sama orang. Dan akhirnya setelah baca buku ini aku jadi tahu kenapa buku ini tuh begitu banyak dicari dan masih tetap eksis gitu, bahkan setelah tahun pertama kelahirannya yaitu 1988 sampai sekarang buku ini masih jadi incaran manusia-manusia di muka bumi ya untuk tahu sebenarnya perjalanan yang ditempuh si Santiago di buku ini. Sebelum ke reviewnya mungkin aku akan cerita sedikit tentang cerita singkatnya. Jadi The Alchemist ini tuh menceritakan tentang si Santiago, seorang pemuda yang berasal dari Spanyol. Nah, di ceritanya itu dia adalah orang pengembala kambing. Suatu hari Santiago itu mendapatkan mimpi bahwa dia itu akan mendapatkan sebuah harta karun gitu. Tapi harta karun itu tuh letaknya jauh dan dia itu harus menempuh perjalanan untuk menuju ke sana. Dimana pada saat itu perjalanan yang bisa ditempuh itu hanya bisa dengan cara berjalan kaki atau dengan menunggangi hewan-hewan seperti unta atau kuda kayak gitu. Jadi setting ceritanya tuh ya pada zaman itu gitu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke reviewnya. Jadi pertanyaan yang muncul sekarang adalah sebenarnya apa sih treasure tersebut atau harta karun tersebut, dan gimana dia melalui perjalanannya dari Spanyol menuju Mesir mencari harta karun di piramida-piramida berdasarkan petunjuk dari mimpinya Santiago ini. Nah, ini tuh bakal seru banget karena di perjalanan dari Spanyol ke piramida Mesir ini tuh dia tuh dipertemukan dengan orang-orang yang berpengaruh dalam hidupnya, dan orang-orang tersebut adalah salah satunya itu ada crystal merchant atau pedagang kristal, terus juga ada Englishman, terus juga ada old man, terus juga ada yang terakhir itu The Alchemist. Dan itu cerita Santiago ini juga dibumbuin dengan sedikit cerita cinta-cintaan ya, dimana di perjalanannya itu dia dipertemukan dengan seorang perempuan gurun bernama Fatima. Nah, di akhir nanti tuh akan diceritakan kembali tentang kisah Santiago dan Fatima ini. Walaupun gak begitu kental, tapi ini cukup membuat cerita di buku ini tuh menurutku lebih hidup ya, karena kita tuh gak cuma diajak berpikir ilmiah tentang sains, tentang petunjuk-petunjuk di alam dan sebagainya, bukan cuman tentang itu, tapi juga kayak ada sedikit icebreaknya ketika Santiago bertemu dengan Fatima ini. Yang menarik dari buku ini, kita tuh diajak untuk berpikir lebih dalam tentang hidup, dan sini juga diceritakan bahwa Santiago itu nggak cuma dapat clue atau apa ya, bertanya sama manusia atau sama orang-orang yang dia temui tadi, tapi juga dia tuh belajar bahkan dari hewan ternak yang dia pelihara, kambing-kambing gitu, terus juga dari unta yang dia tunggangi, terus juga dari pasir gurun yang dia pijak, terus juga dari angin, pokoknya dari banyak hal gitu. Jadi di cerita ini Paulo Coelho tuh pengen ngasih tahu kita bahwa dunia dan seisinya itu sebenarnya satu kesatuan. Jadi di mana kita ada struggle, ada masalah, termasuk kayak yang pada saat Santiago kebingungan di perjalanan itu, dia harus ngambil keputusan yang cukup besar. Itu semuanya tuh sudah ada di alam semesta ini. Kalau ada masalah, ada pula jawabannya, termasuk dengan omens kita itu gitu. Jadi Santiago juga berkali-kali menyebutkan kata omens atau petunjuk atau mungkin tanda-tanda gitu ya kalau dalam bahasa kita, atau hal-hal yang berkaitan dengan firasat atau insting kayak gitu. Jadi bagaimana kita percaya dengan itu, bagaimana kita percaya dengan diri kita sendiri, karena omens atau tanda-tanda itu sendiri sebetulnya juga bisa muncul dari diri kita gitu, kalkulasi dari apa yang sudah kita lakukan, termasuk mungkin dari perjalanan hidup ini gitu. Jadi perjalanannya Santiago mungkin bisa diasumsikan sebagai perjalanan hidup kita gitu. Pasti akan ada struggle-struggle, ada hari dimana kita harus memutuskan
keputusan-keputusan yang besar gitu. Nah, serta kebingungan yang ada. Jadi ketika kita ngerasa takut, tanya-tanya ya gitu dengan hasilnya, dengan apa yang akan terjadi gitu. Pada akhirnya kita juga akan sampai kok ke tujuan kita gitu. Hidup itu akan membawa kita ke tujuan kita yang sesungguhnya. Nah, kalau di cerita ini kan diceritakan bahwa tujuannya dia itu untuk cari harta karun di piramida Mesir sesuai dengan petunjuk yang ada di mimpinya dia gitu. Panjang baca buku ini aku juga ngerasa kayak habis ini apalagi ya, apa yang bakal dia temuin gitu. Jadi bawaannya tuh seru dan penasaran gitu. Banyak banget kejadian-kejadian yang sebenarnya mungkin lumayan relate juga ya sama hidup kita gitu, bahwa oh ternyata kadang nggak sesuai dengan apa yang kita pengen gitu-gitu, tapi akhirnya toh terlewati juga dan akhirnya dia juga sampai ke destiny-nya dia gitu. Untuk ending ceritanya sendiri ini sih yang menarik banget dan mungkin poin utama kenapa buku ini tuh tetap eksis sampai sekarang, karena menurut aku ending dari buku ini tuh di setiap orang akan beda-beda. Siapa The Alchemist itu sesungguhnya, terus tentang tracer itu sendiri. Di akhir nanti akan diceritakan, tapi pasti akan berbeda-beda ya, tergantung dengan point of view-nya dia gitu. Cocok banget sih buat kamu yang mungkin lagi ngerasa takut, ragu sama diri sendiri gitu-gitu. Kamu nggak harus melakukan perjalanan sih, tapi mungkin bisa jadi dengan cara melakukan perjalanan itu juga ya gitu. Karena ternyata saat kita melakukan perjalanan tuh akan banyak banget hal yang ditemuin dan yang bikin kita belajar gitu. Tapi sebenarnya hidup itu sendiri tuh udah sebuah perjalanan. Jadi dengan kita menjalani hidup kita itu kita udah melakukan perjalanan dan pastinya akan banyak temuan-temuan yang patut kita syukuri, patut kita pikir lebih dalam lagi gitu. Jadi setelah baca buku ini aku sih lebih ada dorongan untuk lebih calm, lebih ngerasa kayak berpikir sedikit lagi tentang apa yang terjadi di hidup kamu akhir-akhir ini gitu. Ya hopefully dengan cara seperti itu mungkin nanti kamu akan dapat omens itu sendiri gitu, apa yang harus kamu lakukan berikutnya kayak gitu. Menurut aku sih sangat bisa dibaca oleh kamu yang mungkin masih remaja atau yang umur-umur 20-an, masih sangat cocok gitu karena ceritanya tuh sebenarnya pendek banget ya, sekitar 170 halaman, tapi ada prolog dan juga epilog. Jadi mungkin kalau di kalkulasi ya sekitar 180 sampai 200, tapi aku nggak tahu ya, mungkin tergantung bentuk cetakannya juga gitu. Lumayan singkat tapi super powerful. Nyesel banget kalau misalnya kamu nggak baca buku ini. Mungkin itu dulu review The Alchemist dari aku. Suatu saat kalau misalnya ada temuan-temuan baru yang menarik dari buku ini, mungkin akan aku bikin video lagi. Atau mungkin buat kalian yang udah pernah baca buku ini, aku pengen tahu juga pendapat kalian tentang buku ini gimana. Ada temuan-temuan lainkah selain yang aku sampaikan di sini, atau mungkin ada kesamaan juga dari point of view yang aku sampaikan di sini tentang buku The Alchemist? Kalian boleh mention di komen. Jadi itu aja, sampai jumpa lagi di review buku berikutnya.